Oke, selamat datang di Siniar A New Hope Psikologi Indonesia, sebuah siniar yang baru saya kembangkan menjadi wadah bagi saya untuk dapat berbincang dengan mahasiswa-mahasiswi yang sedang menekuni ilmu psikologi. Siniar ini saya kembangkan berdasarkan sebuah terinspirasi dari sebuah majalah oleh Time Magazine yang menunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, siniar ini saya kembangkan juga untuk menjadi harapan untuk dapat menjadi wadah membahas terkait tantangan, gambaran umum dan juga harapan bagi psikologi yang ada di Indonesia. Episode pertama New Hope Psikologi Indonesia kita bersama Mas Rafif, mahasiswa jurusan psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Selamat datang Mas. Iya. Apa kabar Mas? Baik-baik. Baik-baik aja. Jadi saya sama Rafif ini satu semester, satu kelas, dan kebetulan saat ini juga di tempat magang yang sama. Kita magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kota Batu. Jadi Mas Rafif, kamu punya nggak sih gambaran umummu tentang psikologi yang berubah seiring kamu sebelum jadi mahasiswa sampai sekarang kamu udah nekunin psikologi kurang lebih 4 semester lah? Gambaran umum yang jelas seberjalannya waktu kita mempelajari psikologi, yang jelas salah satu perspektif saya yang berubah tentang psikologi itu ternyata psikologi itu rumit gitu. Karena gambaran pertama saya itu psikologi itu simple, karena yang saya pikir ya cuma melihat orang lain, dan ternyata psikologi itu banyak angkanya ya guys. Saya pikir dulu gak ada angkanya. Saya dulu Alasan masuk psikologi karena gak mau hitung-hitungan. Iya, gak mau hitung-hitungan. Saya gak suka matematika, jadi saya akhirnya masuk psikologi. Tapi ternyata setelah masuk isinya full angka. Tapi ada nggak sebelum masuk psikologi atau bahkan sampai sekarang tuh pemahaman masyarakat yang menurutmu masih harus diperbaiki gitu? Pemahaman masyarakat tentang psikologi ya? Iya. Psikologi bukan dukun. Bukan dukun? Iya, bukan dukun itu. Gimana tuh misalnya? Sesimpel apa ya? Simpel kita tuh nggak bisa baca pikiran dengan spontan gitu loh. Jadi kita bukan dukun ya guys. Jadi psikologi itu bukan ilmu dukun. Psikologi itu ilmu tentang memahami dan mempelajari manusia, tentang jiwa manusia dan jiwa. Kita sudah 4 semester, kurang lebih hampir 3 tahun di Unmer. Kamu punya mata kuliah favorit gak? Mata kuliah favorit, kalau mata kuliah favorit sih filsafat, keluarga, sama sosial. Filsafat, psikologi perkawinan dan keluarga, sama psikologi sosial. Iya. Kenapa? Kita kesampingkan dulu filsafat karena di jurusan lain itu juga ngomongin filsafat, ada yang ngomongin filsafat juga selain psikologi. Kenapa perkawinan, keluarga dan juga sosial? Karena dua ilmu itu menurut saya paling mudah diterapkan di dunia nyata ya. Karena ilmu yang ada di keluarga kita nggak perlu di pekerjaan. Ya. Dan kalau psikologi sosial sih menurut saya sederhana aja, saya suka karena yang pertama ringan, yang kedua ya karena ilmunya mudah diterapkan itu. Diterapkan. Tapi kan jadi mahasiswa bukan cuma buat belajar, organisasi juga kan kamu? Ya. Di apa aja? Untuk di univ ini cuma BEM doang sih. BEM juga. BEM periode berapa tuh? Tahun berapa? 2024 2025. 2025. Ya. Menurutmu beban akademik sama non akademik selama jadi mahasiswa psikologi ini seimbang nggak? Menurut saya sih seimbang ya. Karena selama saya masih menjabat sebagai BEM itu saya masih bisa menyeimbangkan waktu saya sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa yang harus belajar dan juga mahasiswa yang harus berorganisasi gitu. Tapi karena mungkin saya sudah capek berorganisasi di SMA ya, jadi ya
saya nggak begitu mengejar BEM atau organisasi lain yang lama-lama gitu loh. Saya bukan orang yang punya ambisi lebih untuk melanjutkan BEM atau organisasi sampai saya semester 7 atau sampai mondok di univ ya. Gitu. Jadi ya menurut saya selagi saya sudah mendapatkan ilmu yang cukup atau relasi yang cukup, mungkin saya sudah bisa berhentilah di situ. Karena menurut saya yang terpenting untuk di univ ini yang paling penting itu akademiknya. Ya. Berarti kamu lebih mementingkan akademik dibandingkan non akademik, belajar dibandingkan organisasi ya. Iya, kalau di univ ya. Tapi selama apa yang kamu pelajari membantu nggak sama kegiatanmu di non akademik? Membantu sih. Membantunya dalam bentuk apa? Selama sesimpel karena kita ngomongin organisasi ya ini. Iya. Pasti mata kuliah yang paling kerasa itu pasti PIO, Psikologi Indonesia. Oh iya, betul. Organisasi. Karena mungkin yang paling kerasa mungkin bagaimana kita menjadi rekrutmen saat adanya rekrutmen, atau bagaimana kita menghadapi orang lain, atau bagaimana kita mengkondisikan organisasi yang sehat dan baik. Itu kan relevansi dan apa yang membantu kamu di organisasi. Kalau misalnya menurutmu di dunia pekerjaan gimana? Itu lagi ya, itu kalau menurut saya, karena mungkin saya masih ada gambaran untuk menjadi HRD, mata kuliah PIO itu sangat apa ya, relevansinya cukup tinggi, karena mata kuliah mata kuliah tersebut kita mendapatkan banyak ilmu seperti bagaimana menjadi rekrutmen yang baik, bagaimana mengkondisikan tempat kerja dengan sehat, bagaimana kita bisa nyaman di tempat kerja gitu. Dan mungkin masihnya ada satu mata kuliah di semester 5 ini yang saya menyesal tidak bisa mengikuti mata kuliah tersebut, itu ada pendidikan ALB sama BK, karena untuk BK tersebut saya memang punya gambaran ke sana gitu. Tapi karena magang akhirnya kita nggak bisa mendapatkan konversi. Iya, karena kita terkonversi, jadi kita nggak mendapatkan ilmu itu secara langsung gitu. Yeah. Dan untuk pendidikan LB itu saya menyesalnya karena saya itu cukup antusias untuk mempelajari Bisindo, bahasa Indonesia, bahasa isyarat Indonesia. Ya, bahasa isyarat Indonesia. Tetapi karena saya magang, jadi saya ketinggalan banyak wawasan mengenai Bisindo tersebut. Jadi saya harus mencari tempat lain atau organisasi atau komunitas lain untuk mempelajari Bisindo tersebut. Tapi sebelum kita melihat relevansi yang ada dalam dunia pekerjaan, kita harus memulai karir dulu. Peluang karir di psikologi menurutmu gimana? Yang seperti misalnya kita tahu di psikologi kan karirnya ada di pendidikan, organisasi, ada di sosial, ada di klinis. Menurutmu itu apakah sekarang peluangnya sudah cukup atau masih bisa ada peluang untuk ditingkatkan lagi? Menurut saya masih bisa ditingkatkan lagi, karena kembali lagi ya, kenapa menurut saya psikologi itu penting dan tidak akan ada habisnya, walaupun di zaman sekarang, di zaman kita ini itu lagi berkembangnya AI. Karena kenapa? Menurut saya selagi masih ada manusia, psikologi pasti dibutuhkan gitu. Mungkin salah satu yang saya pernah memikirkan hal ini, karena benar memang saat ini kan masih sudah banyak AI ya. Nah, tetapi AI yang berkembang sekarang tuh belum bisa menganalisis psikologi manusia dengan baik. Nah, di sini kita sebagai tenaga psikologi itu kita bisa memanfaatkan ilmu kita sebagai perkembangan AI ke depannya. Mungkin kita bisa memberikan chip baru lah, bagaimana biar AI itu bisa mengenali perasaan, emosi, dan lain-lain mengenai manusia gitu. Berarti menurutmu sebenarnya sekarang udah cukup, tapi masih ada yang perlu ditingkatkan dalam
dalam ranah teknologi. Ya, ranah teknologi. Oh gitu. Ngomongin pekerjaan, pastinya kita psikologi akan sangat berhubungan erat dengan layanan di masyarakat. Ya. Dan apakah menurutmu layanan psikologi di masyarakat khususnya di Indonesia ini udah cukup merata atau menurutmu masih sangat kurang? Dibilang merata mungkin belum sempurna ya, karena kembali lagi kita harus, kalau dibilang merata itu berarti semua tempat di Indonesia itu pasti sudah harus mendapatkan hal tersebut. Iya. Nah, kalau kita melihat kemerataan psikologi di Indonesia itu menurut saya masih kurang, karena di tempat saya sendiri di Blitar yang dibilang kota itu psikologi itu masih jarang gitu loh. Nah, hanya beberapa tempat terkenal saja yang mungkin jadi salah satu tempat tujuan kalau orang ingin ke psikolog gitu. Kalau nggak salah salah satu yang paling terkenal itu, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu nggak salah psikolog Lazuardi di Blitar. Nah, dan kemerataan tersebut itu harus jadi fokus baru buat pemerintah, terutama di tempat-tempat pelosok seperti mungkin tempat Anda. Iya, tempat saya sangat kurang. Di Maluku. Di Maluku sangat kurang. Di NTB, di Papua terutama gitu. Ya. Tapi kan berbicara tentang layanan yang ada di masyarakat bukan hanya terkait ada atau tidak layanan psikologi tempat itu, tapi kan juga terkait jangkauan harga yang dibebankan kepada masyarakat. Apakah menurutmu perlu kita memberikan harga yang sesuai dengan kualitas, atau mungkin kita harus menyamakan harga layanan ke masyarakat harus merata agar semua masyarakat tuh bisa menerima layanan, bukan hanya istilahnya orang-orang yang mampu aja? Seharusnya sih sebagai psikolog itu kita harusnya bisa memberikan layanan yang sama kepada masyarakat, karena kita tuh sebagai psikolog tuh sama seperti dengan dokter. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang baik demi kesehatan mental klien kita. Nah, kalau kita membicarakan harapan, ya harapan kita semua pasti ingin semua masyarakat di Indonesia termasuk yang di pelosok itu mendapatkan pelayanan yang sama seperti orang-orang yang di kota. Dalam artian mau dengan harga yang murah atau mahal, mereka mendapatkan layanan yang sama. Nah, tetapi kalau kita membicarakan mengenai realistis, mungkin saat ini cukup sulit mendapatkan atau memberikan pelayanan yang sama, karena bagaimanapun kita saat memberikan tes atau layanan itu kita tetap mengeluarkan yang namanya tenaga, waktu kita, dan untuk memberikan pelayanan yang baik itu sulit karena kita juga harus memastikan bahwa kita dalam keadaan yang optimal, yang dimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik ketika kita benar-benar sedang keadaan baik begitu. Nah, untuk saat ini mengenai hal tersebut, menurut saya pemerintah punya porsi yang lebih banyak untuk membahas hal ini, karena saat ini menurut saya terutama di pelosok ya itu pemerintah kurang fokus membahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental ya. Tapi kan sekarang itu kan udah ada juga, kalau nggak salah di beberapa daerah itu punya layanan konseling gratis bagi masyarakat yang memiliki BPJS. Ada beberapa puskesmas di beberapa daerah itu bisa memberikan konseling gratis. Apakah menurutmu sebaiknya memang baiknya digratiskan seperti itu, apa tetap pada harga tapi disubsidi? Kalau bisa gratis sih bisa, kalau bisa gratis sih mending gratis ya. Karena ya kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia terutama yang menengah ke bawah, yang prasejahtera itu masih menganggap bahwa belum memandang secara serius mengenai mental. Nah, kayak lebih baik kalau bisa buat makan ya mending buat makan lah gitu kan.
Nah, kalaupun bisa buat gratis, menurut saya gratis lebih bagus daripada bayar tapi disubsidi gitu. Berarti gratis tapi dalam artian harus tetap mempertahankan kualitas dari konselornya sendiri ya. Iya. Oke, kalau gitu setelah hampir 3 tahun berkecimpung di dunia psikologi, apakah kamu punya harapan tersendiri bagimu untuk dunia psikologi ke depannya? Harapan saya mengenai psikologi sih yang pasti untuk masyarakat, jika kita membahas harapan untuk masyarakat, saya berharap bahwa pemerintah bisa memberikan fokus yang lebih besar terhadap psikologi, terutama di daerah pelosok-pelosok, karena kita melihat di Kota Batu sendiri ini banyak masyarakat yang ternyata punya masalah yang cukup serius lah untuk psikologi gitu. Padahal kita tahu bahwa Kota Batu ini sekarang sudah menjadi salah satu kota yang besar lah, kota yang baik gitulah, karena ya kita tahu bahwa Kota Batu ini sudah mulai banyak dipandang gitu karena pariwisatanya, karena Kota Batu bisa memberikan devisa yang besar kepada negara gitu kan. Tapi ternyata setelah kita terjun langsung ke masyarakat, ternyata Kota Batu ini salah satu menjadi tempat yang apa ya bahasanya tuh, bahasa kasarnya mungkin, maaf, Kota Batu ini masih banyak masyarakat yang mempunyai masalah mental gitu. Iya. Gitu. Terutama karena memang kita fokus kita memang di Kota Batu ya begitu. Nah, itu belum di kota-kota yang lebih dalam lagi, seperti di tempat Anda di Maluku gitu. Di kota saya, di kabupaten saya, Kabupaten Blitar. Nah, yang dapat dikatakan bahwa kota-kota seperti Maluku, Kota Blitar yang tempat kita tinggal itu fokus psikologinya itu masih rendah gitu. Saya harap tenaga mahasiswa psikologi di tempat-tempat yang mereka yang merantau itu dapat kembali ke kota mereka untuk menjadi tenaga ahli di sana gitu. Dan untuk, kan kita bilang harapan ya. Iya. Nah, harapan pasti kita punya harapan untuk ke diri kita sendiri. Iya. Nah, sebagai mahasiswa psikologi, harapan saya itu bagaimana pemerintah bisa memberikan lowongan kerja pada kita sebagai mahasiswa psikologi ini, karena kita tahu sendiri di Indonesia sekarang ini kita sedang mendapati bonus demografi, di mana umur produktif itu lebih tinggi daripada umur yang non produktif. Bahasa sederhananya Gen Z itu sekarang lagi banyak banget gitu. Nah, di mana jika kita bilang Gen Z, nah pasti kita itu semua Gen Z itu pasti butuh kerjaan gitu loh. Iya. Nah, ya bagaimana pemerintah itu, harapan saya sih ya, bagaimana pemerintah bisa memberikan janjinya untuk memberikan 19 juta pekerjaan ya gitu. Salah satunya tenaga-tenaga mahasiswa-mahasiswi yang sedang menekuni ilmu psikologi. Setelah apa yang kita perbincangkan sekarang, apakah kamu punya nggak pandangan bagimu terkait dunia psikologi di masa yang akan datang nanti? Pandangan sih ya, kalau kita ngobrolin pandangan sih, pandangan saya psikologi ini nggak jauh dari harapan ya. Semoga pandangan saya itu nggak jauh dari harapan saya. Yeah. Jadi pandangan saya sih kedepannya sih psikologi bakal jadi fokus baru baik di masyarakat, baik di pemerintah, karena di saat ini pun masyarakat tuh sudah mudah gitu loh untuk mendapatkan informasi, baik dari AI, baik dari sosial media, baik dari website begitu. Jadi kayak hampir semua kalangan masyarakat sekarang udah memegang handphone. Yeah. Nah, saya harap untuk kedepannya pandangan saya sih psikologi bakal jadi fokus utama atau fokus baru ke pemerintah dan masyarakat, dan semua orang itu bisa memberikan treat kepada satu sama lain, baik ke keluarga, ke lingkungan, ke masyarakat, itu dengan cara yang benar-benar sesuai dengan psikologi gitu. Terutama ke
keluarga sih. Bagaimana orang tua bisa nge-treat anaknya dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, sebelum kita tutup saya mau menambahkan terkait tadi harapan Rafif tadi terkait setiap kota di Indonesia harus punya layanan yang merata, karena di masyarakat ternyata masih banyak, di beberapa daerah ternyata masih banyak masyarakat yang memiliki masalah dalam kesehatan mental. Ya itu satu dan lain hal yang harus perlu dipertimbangkan, karena bahkan seperti yang tadi dikatakan di Kota Batu mempunyai masyarakat yang cukup banyak yang mengalami kesehatan mental, padahal di Kota Batu ini sendiri punya layanan psikologi gratis kepada seluruh masyarakat di Kota Batu, namanya itu Puspaga, itu Pusat Pembelajaran Keluarga di bawah naungan DP3P2KB, di mana itu sebuah layanan yang menurut kami sangat baik ada di semua daerah, karena sangat membantu, karena ketika kami bersama Puspaga terjun langsung ke lapangan, ternyata banyak sekali masyarakat yang merasa terbantu akan adanya layanan ini. Oke, udah sebelum tutup, psikologi pasti nggak jauh, meskipun psikologi ini kita juga praktik, tapi nggak jauh dari teori. Apa satu teori favoritmu? Kalau teori favorit sih mungkin karena paling mudah dimengerti, paling mudah diterapkan, hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow. Oke. Kebutuhan punya 5 hierarki yang harus dipenuhi sebelum mencapai aktualisasi diri. Ya. Oke. Terima kasih Rafif sudah menjadi tamu pada episode kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya yang pasti ada di setiap hari Selasa pada kanal YouTube saya. Terima kasih.